Foodies, ada yang tiba-tiba rajin banget nih di dapur. Nyiapin bumbu, motong bahan masakan, sampai icip-icip tes rasa. Ini beneran rajin atau emang gabut sih? Nggak mungkin ini sih kayak pasti ada maunya nih di si Putih. Ayo, ngaku deh Put. Jadi aku lagi siap-siap nih. Karena tadi mau bikin makanan, tapi mangkoknya nggak ada. Jadi cuci dulu. Kira-kira mau bikin apa sih di mangkok ini? Mangkoknya cepetan ya, Mas. Iya, sebentar Mas. Apa coba Putih? Makanan Jepang sih yang pasti. Ramen bukan? Udon sih yuk. Bentar Mas. Oh alah, ternyata mau bantu-bantu dulu. Supaya dikasih gratis ya. Mantep nih Foodies, mie-nya udah ready. Tinggal masukin aja ke dalam mangkok dan dikasihin bumbu biar sedap. Jadi mie di sini adalah udon, tapi ukurannya tuh sedang menurut aku ya. Karena biasanya aku makan udon yang ukurannya gede banget, mie-nya gede-gede. Kalau di sini ukurannya sedang menurutku ya. Foodies, meski sama-sama berbentuk mie, tapi udon dan ramen itu beda loh. Salah satu yang membedakan adalah ketebalan dan bentuknya. Nah, berhubung mie-nya udah Oke, ready, lanjut. langsung Terus aja dikasih dibubuhin apa nih lagi, pakai Mas? takaran ala chef nih Foodies. Kelihatannya asal lempar bumbu ya, tapi dijamin rasanya pasti lazis. Nah Foodies, setelah diaduk rata, tinggal tuang deh tuh kuah udonnya. Aduk-aduk lagi sedikit supaya kuahnya melapisi seluruh udon dan lanjut ke toppingnya. Ada jamur, daun bawang, telur ayam omega rebus yang direndam dalam kecap asin. Itu pisau Ya. atau apa? Ini benang. Benang, Ya. tapi ini telurnya bisa langsung dipotong pakai benang Ya. ya. Topping terakhir ada chicken curry Foodies yang finishingnya kudu di torch nih Di atasnya. supaya makin cantik, dikasihin biji-bijian juga dan pakai nori. Voila, selesai deh. Widih, lengkap banget. Lihat Foodies. Udonnya spesial, udah ada telurnya. Terus ada campuran yang lainnya, tinggal kita makan. Tapi satu lagi aku mau bikin sushi. Boleh? Ya, Yuk, coba bikin kita sushi yuk. Oke, siapin bahannya dulu ya Foodies. Ada crab stick, salmon, alpukat, timun, ebi tempura, nasi, dan nori dong pastinya. Sip lah, siap dieksekusi nih Foodies. Oke, udah lengkap semua bahan-bahannya. Ini kita mau bikin sushi apa, Mas? Sushi salmon roll. Jangan lupa lumuri hand gloves pakai air sedikit ya. Ini biar nasinya juga nggak nempel tuh Foodies. Beras yang dipakai di sini itu juga menggunakan beras Jepang. Jadi beda nih sama beras yang pada biasanya, teksturnya lebih lengket gitu Foodies. Lanjut ratakan ke atas nori ya. Nah part ini nggak bisa asal-asalan, soalnya emang ini harus rata dan jangan terlalu tebal juga nasinya. Oh gini, aku kalau bikin sushi di rumah ya, main Wah. tebel banget. Terus habis itu keluar-keluar deh. Iya. Ternyata emang harus ditempel-tempel ya. Ya, tempelin dan diratain dulu ya. Jangan sampai ada yang ketebelan. Ya. Berhubung bikin salmon roll, jadi nasinya di bagian luar ya Foodies, supaya nanti salmonnya bisa ditaruh di atasnya deh. Tapi nggak cuma salmon aja, isiannya juga ada crab stick dan alpukat. Baru deh itu di roll atau digulung. Nah ini hati-hati nih, part ini juga butuh fokus bener. Oh, aku kalau gitu pengen nyobain deh, karena ternyata sekarang udah tahu caranya. Kalau di rumah salah bikinnya. Aduh. Kali ini bikin sushi dragon roll nih Foodies. Isiannya ebi tempura. Nasinya masih di bagian luar kayak tadi tuh Foodies, oke? Nah sebelum dikasih topping di atasnya, potong-potong dulu ya. Dimulai dari tengah supaya potongannya genap. Wah, untuk seukuran awam macam Putih ini sebenarnya udah lumayan better lah ya. Bisa banget nih kayaknya Put, part time kamu di situ deh. Lumayan ya kan buat nambah cuan. Canda Put. Nah terakhir plating nih Foodies sambil isi toppingan salmon, saus dan juga mayo. Jangan lupa di torch, oke? Udah jadi. Tadadang. Aku tunggu di depan aja deh, satu laginya sama Mas aja. Ramennya kita ambil dulu. Thank you Mas. Kita makan dulu Foodies. Tunggu yang lainnya ya, di depan ya Mas ya. Makasih. Foodies, ternyata definisi yang lainnya itu bukan satu menu tapi beranak pinak. Nggak akan nolak sih makanan Jepang sebanyak ini. Absen dulu ya biar Foodies di rumah juga tahu nih. Ada udon, ramen, sushi salmon roll, sushi dragon roll, cuka ideko, gyoza, ebi curry rice, dan chicken katsudon. Wah kalau banyak kayak begini jadi bingung nih mau icip-icip kemana dulu ya. Kita icip cuka idakonya dulu kali ya. Skuy. Udah dikasih bumbu Foodies. Udah ada sausnya juga.
Sausnya menurutku nggak ada pedasnya sama sekali, cenderung agak manis. Tapi bikin jadi ada rasanya gitu loh si cuka idakonya ini. Lihat sausnya. Padahal merah banget ya, tapi ternyata nggak pedes. Buat yang belum tahu, cuka idako ini adalah baby octopus yang sudah diolah dan dikasih bumbu foodies. Makanan ini biasanya jadi makanan pembuka dan disajikan dalam keadaan dingin kayak salad gitu. Baby octopus di olahan ini nih foodies sudah matang, jadi teksturnya kenyal dan renyah dalam satu gigitan. Oke, next kita icip yang tadi dibikin nih, ada udon. Jadi ini kuahnya kaldu, tapi kalau menurutku lebih seger ya. Jadi kayak ada aftertaste-nya gitu loh foodies. Kalau ini rasanya beda banget, tapi susah mau diceritainnya. Gimana coba? Nah lo, gimana coba foodies? Kayaknya emang harus cicip langsung ke sini Kita kali lihat ya, kuahnya biar ya. bisa rasain langsung tuh pakai lidah sendiri ya kan? Jadi kita selain cobain dulu, mie yang beda mie-nya. antara ramen dan udon tuh kuahnya juga beda banget. Kita cobain mie-nya kali ya, cheers! Tapi kalau menurut aku sendiri, udon itu emang lebih kenyal dibandingkan dengan mie biasanya gitu loh. Nggak tahu kenapa ya. Padahal sebetulnya nggak terlalu beda jauh dari bahannya. Cuman biasanya memang udon itu nggak pakai telur. Kalau ramen itu mie-nya pakai telur. Chicken Char-siu-nya ini jelas berbeda banget smoky-nya. Soalnya kan tadi finishingnya di torch ya kan foodies. Dan spesial lagi telur omeganya nih, gurih dan creamy-nya tuh berasa banget foodies. Tipe mie itu mie lurus ya. Jadi kan ada beberapa mie yang memang ada yang keriting, ada yang lurus, terus ukurannya beda-beda. Kalau ini tipe yang lurus. Aku malah lebih suka yang lurus kayak gini, foodies. Toppingnya nggak jauh beda sama udon tadi, cuma lebih banyak di ramen soalnya porsinya yang jumbo. Nah, tapi kalau disuruh milih ya, aku lebih suka kuahnya yang ini. Lebih gurih gitu. Cuman emang ada aroma-aroma yang beda dibandingkan dengan yang ini ya. Masing-masing punya aroma tersendiri, tapi secara rasa ini lebih gurih dan aku lebih suka kuah yang ini sebetulnya. Selanjutnya ada chicken katsudon. Jadi buat yang lapar Oh. banget sih kudu makan nasi. Nah, bisa pilih nih si katsudon ini ya. Marky chops, kuy. Tadi begitu masuk ke mulut langsung fokus ke telurnya, karena beda banget. Teksturnya lembut banget dan ini dibikin setengah matang gitu loh, foodies. Ini katsunya. Crunchy banget. Dan potongan ayamnya gede. Yaps, dalam satu mangkok ini isinya ada chicken katsu, telur, dan nasi. Tapi ada sausnya juga foodies. Ini sih yang bikin semua komponennya kayak jadi makin lazis ya kan? Lanjut ya, kita icip nasi lagi nih. Ada ebi curry rice. Ini gaskan aja langsung, skuy. Jadi kuah karinya ini pekat banget, lihat. Ya kan? Kental gitu loh. Tuh. Bener-bener kari ya. Terus ada potongan wortelnya juga. Dan ebinya gede banget. Jenis karinya beda nih foodies sama kari di Indonesia, apalagi India ya kan, jadi ini lebih gurih dan juga pekat, tapi di bagian rempahnya tuh nggak sekaya kari Indonesia atau India. Oke, next gyoza. Ternyata pedes banget sambalnya, apalagi kan begitu masuk ke mulut kayak aroma cabenya lumayan nusuk ya, ternyata pedes banget. Seluruh mulut langsung berasa pedesnya. Ini enak banget menurut aku ya. Dari segi ukuran, gyoza ini termasuk gede ya foodies. Gak cuma kulitnya doang yang gede, tapi isinya juga padat dan Biasa penuh. nih cabai. Isiannya pakai ayam Bagian nih, luarnya. wih mantap. Kering, tapi bagian dalamnya basah. Aku suka, apalagi ukurannya gede. Wah, masih banyak nih kayak Datang ternyata deh ya sini. foodies. Oke, let's go lah kalau gitu kita Nggak, icip nggak. yang selanjutnya. Sushi salmon roll. Jangan lupa soyu ya kan, buat cocolannya foodies. Jadi menurut aku susinya di sini tuh nggak pelit-pelit karena begitu masuk ke mulut rasa alpukat yang di dalamnya nih yang ini itu berasa banget karena ternyata banyak kan alpukatnya. Terus bagian luarnya juga itu salmonnya lihat gede-gede. Makanan favoritku. Buat ukuran ini pas banget ya, masuk dalam satu suapan tanpa effort. Tapi Dragon isiannya itu padat roll. banget loh. Nah ini dia nih foodies yang terakhir, sushi dragon roll. Jadi selain isiannya banyak tuh kan banyak banget ya alpukat campuran lainnya. Nah yang bikin sushi itu enak menurutku adalah sausnya.
sausnya ini yang di atas nih. Ini enak banget, aku suka juga. Dan menurut aku, dibandingkan yang tadi yang salmon itu sausnya nggak terlalu banyak, tapi yang dragon roll ini lebih banyak, jadi berasa banget sih sausnya. Dalam satu porsi sushi itu udah termasuk wasabi dan gari atau acar jahe Oke, foodies. habis ini. Nah, buat kalian para pecinta makanan Jepang, kudu mampirlah kalian ke sini. Ini menu Jepangannya tuh lengkap banget dan rasanya nggak beda sama yang mahal yang di mall-mall itu loh foodies. So, what are you waiting for? Jadi di kawasan Air Mancur Bogor tuh ada tempat makan, banyak banget ada di dalam situ foodies, namanya Kote. Langsung aja mampir ke sini, makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan.